Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan ascites psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menyampaikan satu hal yang paling penting yang harus kita lakukan untuk terakhir kalinya ya, sebagai pemulihan daripada gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Jadi ketika kita sudah menjalankan metode-metodenya, kemudian menjalankan cara-cara setiap penanganannya, ada satu hal lagi yang harus kalian lakukan untuk mempercepat pemulihan asam lambung dan ascites psikosomatis biar lebih cepat membaiknya. Nah itu teman-teman ya. Nah apakah teman-teman penasaran? Kalau seandainya kalian pengen tahu, tonton videonya sampai habis, jangan di skip ya, biar kalian itu mudah memahaminya, mudah mengerti, akhirnya nanti bisa menanganinya setiap ada sensasi yang datang. Nah itu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung juga dimohon ya, sebelum kalian mau bertanya tentang seputaran asam lambung dan ascites psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton video-video saya yang sebelumnya, karena di video-video sebelumnya sudah saya share semuanya gitu teman-teman ya, dari mulai cerita saya yang mulai terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kemudian macam-macam sensasi yang tidak nyaman itu yang saya rasakan, itu sudah saya share ya, dan bahkan bagaimana cara memahaminya, bagaimana cara menanganinya, itu semuanya juga sudah saya share. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang seputaran asam lambung dan ascites psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya biar lebih detail dan lebih jelas. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung juga dimohon ya, sebelum videonya saya lanjutkan, mohon videonya itu di subscribe dulu ya, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan ascites psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih utama lagi teman-teman ya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan ascites psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian saja yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Oh ya, bagi teman-teman yang kemarin bertanya di video yang sebelum-sebelumnya, mohon maaf sekali belum sempat saya jawab karena mohon maaf ya, sekarang itu saya tuh pekerjaan lagi banyak-banyaknya, jadi belum sempat saya jawab, belum sempat saya like juga gitu teman-teman ya. Mohon maaf sekali dengan keterbatasan saya teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kalau seandainya kita sedang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kita itu harus konsisten sama pola-polanya gitu teman-teman ya. Sabar saja menjalaninya, kemudian jalankan saja setiap ada sensasi itu, tangani saja. Kalau sudah kalian sudah paham bagaimana cara menangani setiap sensasi. Nah itu cara-cara penanganannya itu sebetulnya itu adalah bentuk ikhtiar kita teman-teman ya, bentuk ikhtiar kita untuk perbaikan gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis hingga menjadi lebih baik atau bahkan sampai sembuh total gitu teman-teman ya. Nah itu, nah sekarang ketika kita sudah menjalankan metodenya, menjalankan penanganannya setiap ada sensasi, ada hal yang harus kita lakukan juga, ada teman-teman ya, ada, dan itu sangat penting sekali gitu teman-teman ya. Nah langkah yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah berdoa sama Allah teman-teman ya. Lakukan saja, jangan pernah egois ya. Kita sudah pada tahu, ini bukan rahasia umum juga gitu teman-teman ya, bahwa semuanya itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehatnya kita dari Allah, kemudian sakitnya kita dari Allah, rizki kita dari Allah, semuanya itu dari Allah.
Nah itu teman-teman ya. Nah makanya ketika tatkala kalian sedang mengalami cobaan dari Allah dengan memberikan kalian suatu gangguan yang tidak nyaman ini, kemudian kalian itu diwajibkan dengan berikhtiar bagaimana cara menanganinya. Dan kemudian sudah tahu jalan keluarnya seperti itu, kemudian kalian sudah melakukan ya ikhtiar-ikhtiarnya, menjalankan metode-metodenya untuk penyembuhan, itu adalah sebentuk ikhtiar. Nah kalian juga harus mengembalikan lagi semuanya sama Allah. Nah itu teman-teman ya, berdoalah sama Allah ya. Ya Allah, saya sudah menjalankan menjalankan metodenya, kemudian saya sudah menerima ini cobaan dengan ikhlas gitu teman-teman ya. Nah sekarang saya kembalikan lagi sama Allah, ya Allah, tolonglah gitu ya, supaya penderitaan kita itu cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu teman-teman ya, makanya kalau seandainya kalian jeli di video-video sebelumnya, itu di video-video tentang seputaran asam lambung yang pertama kalinya, saya selalu menyarankan sama teman-teman itu lakukan kebaikan terhadap orang lain, karena melakukan kebaikan terhadap orang lain itu selain kita itu bentuk doa sama Allah juga, itu buat ada perasaan nyaman tersendiri lah, ada perasaan nyaman tersendiri di hati kita itu kalau seandainya kita sudah berikhlas, kemudian sudah berdoa, kemudian melakukan kebaikan terhadap orang lain, itu ada perasaan nyaman tersendiri di hati kita itu. Nah itu teman-teman ya, susah saya jelaskan ya kalau untuk rasa nyaman di hati itu, karena memang setiap rasa nyaman di hati itu berbeda-beda teman-teman ya. Tetapi yang waktu saya rasakan waktu itu ketika sedang merasakan tidak nyaman di badan itu, entah perasaan, entah itu pikiran, ketika melakukan sedekah sama orang lain, itu ada perasaan nyaman tersendiri ketika melakukan ya, ketika kita memberikan bantuan terhadap orang lain, walaupun misalnya itu bantuannya hanya sepele saja. Nah ketika orang yang mendapatkan bantuan kita itu ketika mengucapkan hamdalah, itu rasa nyaman ada ya, ada rasa nyaman di hati kita itu. Nah rasa nyaman itu menjadi hal yang sangat nikmat sekali gitu teman-teman ya. Nah ketika saya mulai menyadari di situ, ternyata kok kenapa ya gundah gulana saya itu sebentar hilang gitu ketika melakukan kebaikan terhadap orang lain, kemudian dianya mengucapkan hamdalah, itu ada rasa nyaman tersendiri walaupun itu hanya sebentar-sebentar teman-teman ya. Itu sepengalaman saya. Nah makanya waktu itu saya mencoba besoknya itu rindu lagi ya, ada rindu lagi untuk melakukan kebaikan terhadap orang lain. Saya mencoba lagi melakukan kebaikan lagi terhadap orang lain, ada nyaman lagi teman-teman ya. Dan saya lakukan waktu itu setiap hari teman-teman ya. Dan untuk memberikan bantuan terhadap orang lain itu bukan dalam bentuk nominal uang ya, bisa apa saja, entah itu informasi, entah itu bantuan nominal uang atau bantuan lainnya, banyak sekali sih sebetulnya ya kalau seandainya untuk melakukan kebaikan terhadap orang lain itu ya. Nah jadi sesuaikan saja dengan kemampuan kita, dengan keadaan kita. Kalau misalnya kita toh mampunya hanya memberikan informasi saja, berikanlah informasi yang baik dan benar. Atau misalkan dia itu butuh bantuan tenaga, kalau seandainya kita mampu, lakukan saja. Nah itu teman-teman ya, jadi itu ada nilai refleksi untuk perasaan tersendiri lah gitu ya teman-teman ya. Itu yang saya rasakan. Nah itu jadi langkah yang terakhir itu ketika kalian sudah melakukan metode-metodenya gitu teman-teman ya, sudah menjalankan cara penanganannya. Nah kalian juga harus diimbangi dengan berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita tahu sendiri bahwa semuanya itu kembali lagi dari Allah. Nah itu teman-teman, jadi kembalikan lagi sama Allah lah. Jangan terlalu jangan terlalu meratapi nasib teman-teman. Kalau seandainya orang-orang yang meratapi nasib itu berarti orang-orang egois teman-teman ya. Tetapi tenang saja, dulu juga saya memang seperti itu ya. Kadang kalau misalkan lihat orang jalan, itu saya waktu itu sering meratapi nasib ya. Duh nih orang-orang pada jalan-jalan ketawa-ketawa, kenapa saya begini. Nah itu teman-teman, nah ketika meratapi nasib seperti itu, justru itu akan menambah akan menambah durasi rasa tidak nyamannya gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya. Tetapi kalau misalnya pengalaman Anda berbeda ya mungkin itu pengalaman Anda. Tetapi pengalaman saya memang seperti itu gitu teman-teman. Jadi ketika melihat orang yang lalu lalang gitu ya, apalagi sering gandengan sama keluarga gitu, sering ketawa-ketawa sambil lewat depan rumah, itu nasib saya itu dulu, pikiran saya itu selalu meratapi nasib.
ya Allah, kapan saya itu akan mempunyai momen-momen seperti itu? Apakah momen-momen dulu, kebahagiaan dulu saya itu akan kembali lagi? Kalau seandainya akan kembali lagi, ya Allah cepatkan kembali lagi gitu ya Allah. Nah itu, nah jadi ada rasa apa ya, justru dengan meratapi ke situ akhirnya saya pandai-pandai berdoa lah sama Allah gitu ya teman-teman ya. Itu pengalaman saya. Jadi ketika sudah belajar ikhlas kemudian berdoa sama Allah, nah saya juga cari ya, cari cinta-cintanya Allah itu buat orang-orang itu yang berdoa itu gimana caranya biar, jadi intinya gimana caranya supaya doa kita itu didengar sama Allah dan kita itu dicintai sama Allah ya teman-teman ya. Dan karena kita kan tahu persis ya bahwa doa-doa yang sering dikabulkan itu adalah orang-orang yang dicintai sama Allah. Nah itu teman-teman ya, makanya baik-baiklah sama Allah gitu teman-teman. Nah cara baik-baiknya seperti apa? Selain menjalankan kewajibannya ya kita juga sering melakukan kebaikan-kebaikan terhadap orang lain teman-teman ya. Nah itu makanya saya selalu mengajak teman-teman itu di video-video sebelumnya tuh sering banyak sekali ya ajakan saya itu untuk melakukan, ayo lakukan kebaikan-kebaikan terhadap orang lain. Itu selain kita itu untuk mendapatkan cinta Allah, kemudian disayangi oleh Allah, biar doanya juga dikabulkan gitu teman-teman. Nah itu ya, biar doanya juga dikabulkan, dan apa yang kita doakan kalau seandainya kita dicintai sama Allah, kun payakun ya, Allah itu akan mengabulkannya. Nah itu teman-teman ya, berbeda dengan orang egois ya. Kalau orang egois itu kalau misalkan menderita begini cuman meratapi nasib gitu teman-teman, nggak ingat sama Allah ya, nggak ingat sama yang memberikannya gitu ya. Nah itu jadi hanya meratapi nasib saja. Nah itu, nah kalau misalkan Pak saya itu tanpa berdoa juga bisa sembuh. Ya iyalah, tanpa berdoa juga bisa sembuh, tetapi kesembuhan kalian itu ada ridhonya nggak dari Allah? Mungkin itu kalian sudah dicoba lagi mungkin sama Allah ya. Ketika kalian lupa berdoa sama Allah, kemudian sama Allah itu dikasih kesembuhan. Nah itu kalian jangan senang dulu ya. Mungkin itu bentuk daripada cobaan lagi teman-teman ya. Jadi ini orang nih sudah menderita begini, nggak dikasih apa ya, nggak minta sama kita, sama Allah ya, kemudian nggak berdoa sama saya mungkin gitu ya, saya kasih nih kesembuhan gitu teman-teman ya. Nah ketika kesembuhan itu cobaan dari Allah, apakah dia akan ingat lagi ya sama kewajibannya? Nah kalau misalkan tidak ingat lagi, nanti suatu saat pasti itu akan dikembalikan lagi ya cobaannya. Nah itu teman-teman, makanya baik-baiklah ya sama Allah, karena memang itu adalah kewajiban kita sebagai umat manusia, harus apa ya, mencintai sama Allah. Gimana caranya supaya kita itu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai hambanya Allah. Nah itu teman-teman ya. Nah ini kemarin-kemarin itu teman-teman saya agak menyimpang dulu ya. Mohon maaf sekali, ini saya akan bahas lagi. Saya merasa berdosa sekali kalau seandainya banyak teman-teman itu yang bertanya di kolom komentar kemudian belum sempat saya jawab. Itu merupakan beban buat saya sebetulnya ya. Mohon maaf sekali, saya merasa dosa sekali karena saya itu sudah berjanji sama teman-teman itu gimana caranya pun pasti saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Tetapi karena memang keadaan ya, sekarang itu karena keadaan saya banyak pekerjaan, itu belum sempat saya jawab gitu teman-teman. Dan kemarin juga saya nggak share video itu karena memang saya banyak pekerjaan teman-teman. Di sisi lain banyak pekerjaan juga, di sisi lain itu banyak tamu juga yang ke rumah ya, ada keperluan lah gitu. Jadi kesibukan pribadi saya sendiri gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi mohon maaf sekali. Nah kemudian saya ucapkan terima kasih juga itu yang buat Bapak RT yang ada di Kepulauan Seribu, Bapak Kamued ya. Kemarin itu dia itu lagi jadi-jadinya, cemas-cemasnya gitu teman-teman ya. Saya sarankan untuk jalan-jalan saja, makanya biar dia itu menunjukkan untuk apa ya, untuk menunjukkan mungkin kepada saya itu kalau seandainya dia itu sekarang sedang jalan-jalan. Akhirnya videonya itu saya dikirim ke saya ya, dan akhirnya saya minta izin ke Pak RT itu untuk di-share di ASEAN Village ya. Nah makanya bagi teman-teman yang penasaran dengan kegiatannya Pak RT Kamued, lihat juga channelnya ASEAN Village, di situ ada beliau sedang jalan-jalan. Nah itu teman-teman, dan saya doakan juga untuk Pak RT itu
cepat sehat lagi ya. Dan bukan buat Pak RT saja sih sebetulnya, buat semua orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, saya doakan cepat membaik ya, karena saya tahu persis ya penderitaannya itu kayak gimana. Nah itu teman-teman ya, jadi saya doakan buat semua orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, titip ya buat teman-teman, kalau seandainya kalian sekarang sudah melakukan metode-metodenya, sudah melakukan penanganannya, kemudian bersabar juga menjalaninya, sudah berikhlas juga sama Allah. Nah kalian juga harus pinter-pinter ya, minta dukungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik-baiklah sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara apa? Menjalankan kewajibannya, kemudian melakukan kebaikan terhadap orang lain, biar kalian itu dicintai sama Allah. Dan ketika dicintai sama Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa apapun jenis doanya, entah itu kesembuhan kalian, entah rezeki kalian, entah apapun itu pasti akan dikabulkan, karena semuanya itu kembali dari Allah. Dan yakinlah bahwa Allah itu maha besar, maha segalanya. Kalau kata Allah sembuh, kalau kata Allah berhasil ya berhasil. Nah itu teman-teman, itu langkah yang terakhir gitu teman-teman ya. Jadi lakukan saja seperti itu biar kalian itu cepat membaik, cepat sembuh total, dan keadaan kalian itu kayak dulu lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu bisa menemani kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Minimal ada ketenangan tersendiri lah ketika mendengarkan video saya, karena untuk asam lambung dan artritis psikosomatis sebetulnya butuh ketenangan teman-teman ya, karena setiap harinya kita itu nggak tenang, was-was, bingung, apa yang terjadi itu selalu kita bingungkan. Dan semoga saja dengan melihat video ini kalian menjadi tambah tenang, tambah nyaman. Dan kalau seandainya rasa nyaman itu terus-terusan terjadi, maka secara tidak sengaja lambat laun kesembuhan kalian akan menghampiri kalian. Amin ya rabbal alamin. Doa saya semoga saja kalian itu cepat membaik, doa saya semoga itu keadaan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi, karena saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.